A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. Min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Shadaqallahul azim. Jadi para rasul itu diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan memperingatkan bahwa tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW terus mendakwahkan kalimat tauhid. Sekalipun orang itu adalah orang yang baik, tapi sebelum dia mengucapkan kalimat tauhid, kebaikannya itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah. Tauhid itu dulu kuncinya. Sadar dermawannya seseorang itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia orang yang sangat sosial, sangat perhatian, tapi itu semua Ada di berarti selama dia belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar Quran surat Toha yang dibacakan oleh adik iparnya pada saat itu yang mendengar beliau ketika mendengar sama-sama gitu ya di dalam surat Toha ini, coba dilihat di surat yang ke-20, surat yang ke-20 dari pertama gitu. Toha anzalna alaika al-Qur'an litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran ayat kain murate jadi sangat beban sama orang, tapi itu jadi solusi ya. Nah ketika di ayat 14 Umar seolah-olah ayat itu ditujukan kepada dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah melainkan aku ya. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat. Di sini Umar hidayah itu masuk ke dalam dirinya.
Ada Umar kuat-kuatnya orang Quraisy jahiliyah yang menentang bahkan mau menghabisi Rasul. Jadi bukan lagi menentang ajaran Islam, Umar itu justru ingin membunuh Muhammad. Itu sudah diproklamirkan sama dia, sudah bawa pedang gitu. Mau membunuh itu. Tapi itu tadi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang merubah kondisi seseorang ya. Ketika hidayah itu sudah masuk, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi umat yang waktu berat pisang, terus itu preman di Jawa, galak, tapi galaknya oke, dia itu pintar, sangat bodoh. Makanya ketika dia di dalam masa jahiliyah dia adalah orang istimewa, maka ketika dia masuk Islam pun dia istimewa, mampu meruntuhkan kerajaan Persia itu pecah kacir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau bukan keadilan, kalau bukan karena kepemimpinan Umar bin Khattab, ya sulit. Dan umat juga mengerti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun beliau orang yang tegas, tapi beliau pun memiliki kelembutan hati. Ini dilembutkan itu Islam gitu. Di orang yang saking wataknya keras pun bisa luluh dengan Islam, dengan hidayah iman. Nah, inilah kenikmatan yang paling utama, yaitu tentang tauhid ini yang kemudian disempurnakan Allah bagi hamba-hambanya. Tercantum di dalam Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-20. 31 ayat yang ke-20. Kanan atas. Baca kanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Subhanallah. Allah. Jadi Allah mengawalinya dengan
menunjukkan nikmat ya, itu bagaimana Allah bisa menundukkan langit dan bumi ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah itu kuasa. Dengan seperti itu saja kita bisa menyaksikan bagaimana alam ini ya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian Allah menyempurnakan untukmu nikmatnya yang lahir dan batin. Nah, di dalam menafsirkan ayat ini Imam Mujahid yang menyatakan bahwa kenikmatan yang dimaksud adalah kalimat la ilaha. Sedangkan Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan ma'an amallahu ala ibadi nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Jadi kata beliau, tidak ada kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada hamba melebihi anugerah makrifat terhadap esensi kalimat la ilaha illallah. Ini pekerjaan yang memang tugas bagi setiap muslim itu untuk terus menjaga kalimat tauhid ini, sehingga tidak goyah kita itu ketika dihadapkan dengan masalah problematika hidup, seolah-olah kita itu misalnya menyalahkan ya. Kemudian juga bahwa kita selama ini berarti ibadah untuk apa? Nah, gitu kan. Padahal bagi seorang mukmin harus yakinnya tentang iman kepada qada dan qadar. Itu kan makanya kenapa iman kepada qada dan qadar itu salah satu arkanul iman ya, yang keenam gitu ya. Jadi sehingga tidak akan mudah goyah. Maka keberadaan tauhid akan menjadikan hati mampu hidup dengan kehidupan yang hakiki. Sifat ridho kepada Allah akan memenuhinya. Keberuntungan, kemuliaan, dan kenikmatan akan terkandung di dalamnya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam kehidupan kita, apa yang menimpa dalam hidup ini tidak akan kita sesali. Selama kita berada dalam ketaatan, berarti ini mah ujian untuk kesabaran, ujian untuk menaikkan level keimanan kita. Kata Rasulullah SAW begitu ya. Asyadun nasi bala, manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Sumal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang kesolehannya setelah para nabi, kemudian kesolehan setelah mereka. Jadi semakin seseorang itu memiliki keyakinan kepada Allah semakin tinggi, maka ujiannya itu dinaikkan, Pak. Wah, mungkin kan ujian S1, ujian TK, kenapa saya bahasa itu gampang ya mah, ya S1 lah. Mahasiswa itu, apalagi doktoral, itu sudah pakai bahasa asing lagi ujian nanti. Karena culang-cilung untuk bahasa asing, kan tadi masuk nage masalah. Ya, nah, jadi taraf ke ujian itu berdasarkan keimanan seseorang. Nah, kalimat tauhid ini yang menjadi fondasi. Ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu diuji dengan ujian yang sangat besar, sangat berat. Dengan kemiskinan. Jadi ningali teh engkau ningali sahabat Abu Bakar Ukur, sahabat Utsman, ya, sahabat Ali. Sahabat-sahabat misalnya Rasulullah SAW itu yang hidupnya susah sempit, tapi mereka tetap istiqomah. Mereka tidak diiming-imingi dengan harta oleh Rasulullah SAW masuk Islam, tidak.
Tapi yang Rasulullah SAW itu kan tabsyir dan tanzir, memberikan peringatan. Kalau kamu tidak iman, tidak memasuki Islam, maka kalian akan mendapatkan siksa dari Allah. Karena sunatullahnya, fitrahnya manusia itu adalah menyesakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalam Quran surat Al-A'raf 173. Yang disettingnya gitu pabrikannya si Allah, makanya diutuslah para rasul, diturunkanlah kitab-kitab untuk mendampingi manusia ini. Tapi Rasul itu tidak memaksa. Tanpa mana itu dipaksa Rasulnya. Abu Thalib ayo contohnya Islam tidak. Kan itu tadi maksudnya adalah seseorang itu karena kejujuran hatinya. Sidqan min qalbihi. Nah, untuk setelah kita mendapatkan hidayah iman itulah yang harus kita rawat tadi. Kadang-kadang ayah mengurang kalina, misalkan saya menutup aurat tadi, berarti bapaknya jadi kuno tak cantiasa ngayakikeun anaknya bahwa itu teh wajib perintah ti Allah. Itu kan dia kenal dulu, karena itu wajib. Padahal bapak ibu haji katanya. Berarti ada sesuatu nih. Kecuali bapak ibunya sudah berusaha, ya sejak awal di sekolah dulu kan. Tapi di tengah jalan belum muka aurat, ada yang paham, nah, itu beda lagi. Beda lagi orang tuanya sudah berlepas diri, tapi tetap harus mengingatkan terus tugas seorang ayah ibu. Nah, teh wajib untuk aurat teh. Selama teh dacan untuk aurat, dosa terus mengalir. Awas kalau salah kaprah senang, ya. Kerudung banyak melakukan dosa. Kerudung banyak melakukan dosa. Ya. Padahal yang kerudung itu ketika dia mendapatkan dosa, ketika melakukan dosa. Tapi yang tidak pakai kerudung, tidak menutup aurat, terus Pak lakukan dosa terus. Karena dia sudah melanggar perintah. Senang terus di kerudung, senang. Yang kelima kerudung hatinya. Logikanya salah lagi ini. Sudah banyak yang berkerudung melakukan kemaksiatan. Itu permasalahannya beda. Kita melihat zahirnya, batinnya udah serahin sama Allah. Gitu. Nah ini banyak yang terkadang tidak disadari dan nauzubillah min dzalik, kalau itu dianggap sepele, ya nggak pengen. Wajib banget orang. Mana-mana jadi tontonan tuh, tontonan tinggali itu ditinggali dah tinggali deh. Nah oleh karena itu sebaliknya tanpa tauhid hati akan hidup layaknya kehidupan binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-44. 25 dan 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل
apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Allah pasti sebatkan kurangnya, dia nyebatkan seperti binatang tanah itu. Walaupun Allah ayat yang lain itu yang walaupun dorong jahannam kasirangnya ini sudah kami persiapkan neraka jahanam bagi jin dan manusia. Mereka diberikan akal tapi tidak bisa berpikir, diberikan pendengaran tidak bisa mendengarkan dengan baik, diberikan penglihatan tidak bisa melihat. Ya. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada sesat binatang. Sekolah Allah tadi disebutkan saya kurang, dijurutkan nanti di ponis nanti. Ini kan bakal orang baca, kurang, so dibaca. Maka seseorang yang tidak bertauhid layaknya seonggok mayat meskipun ia berjalan di atas permukaan bumi. Sedangkan seorang yang bertauhid menjalani hidup dengan kehidupan yang hakiki, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-122. Al-An'am waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas innasi kamam masaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha innasi kamam masaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha dzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun dzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengumpulkan tauhid dengan kekufuran. Orang yang tauhid adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun di kehidupan dunia mungkin ya sederhana, ya qanaah sifatnya, tapi dia berbahagia dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin secara materi berlebih, tapi dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka berada di dalam kegelapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Anfal surat
yang ke-8 ayat yang ke-24. Al-Anfal surat 8 ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Apabila seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allah. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk menyambut semuanya. Apa yang disuruhkan Allah mulai Rasulullah SAW. Bahwa kehidupan ini memang Allah yang memiliki. Saking pentingnya tentang kalimat tauhid ini tadi dibacakan imam ya. Quran surat Al-Baqarah 132 134 ya, suci Pak. Surat Al-Baqarah 132 sampai 134. Dua, tiga, empat. 132 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصفها إبراهيم بينه يعقوب وبصر بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput? Yakub ketika berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah kepadanya. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Shadaqallah. Jadi para nabi mewasiatkan bukan hanya ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan biasa-biasa saja, tapi justru ketika menjelang kewafatan mereka pun inilah yang menjadi wasiat yang sangat penting bagi para putra-putrinya, itu tentang menyembah hanya kepada Allah semata. Jadi kalimat tauhid ini bukan kalimat yang sepele, sederhana, sampai disebutkan cukup fala tamutunna illa wa antum, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Jadi dikhawatirkan keluar dari Islam, diingatkan kembali, bahkan ditanyakan apa yang akan kalian sembah peninggalan nanti. Jadi justru permasalahan perkara yang hubungannya dengan masalah duniawi itu tidak menjadi perkara yang pokok. Nah, itu mah sudah ada jaminannya, bahkan di luar kendali orang tuanya kan. Tapi orang tuanya masih berkewajiban untuk mengingatkan para putra-putrinya berada dalam jalan Allah. Begitu pun di dalam surat yang lain, bagaimana Luqman Hakim menasihati anaknya yang masih kecil. Anak yang masih kecil pun dinasihati. Nasihatinya apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, sedangkan dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu menyebutkan Allah, karena sesungguhnya berbuat itu atau menyebutkan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Begitupun di dalam hadis yang lain, di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pesan seruan pertama yang akan disampaikan itu adalah tentang tauhid. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus
melepaskan dai putusan dakwah, yaitu yang dipimpin oleh sahabat Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Tadi itu dakwahan ke Yaman. Rasulullah SAW bertanya dulu, ya. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, ia berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Dia tauhid dulu lah. Tanya di warang zakat, sholat, tahunan ya. Tauhid dulu lah. Kalau sudah bertauhid, nah barulah engkau mandi sholat, zakat diambil dari orang kaya serahkan kepada yang tidak punya. Ini penting mengesahkan Allah. Jadi jangan dianggap remeh ini tentang masalah membersihkan dari perbuatan syirik itu. Itu urusan masing-masing, urusan pribadi, bukan Pak. Urusan kita juga sama. Nah, memang pasti akan mendapatkan pertentangan. Cuman hari kita bahasanya hikmah, bahasanya baik. Pelan-pelan tahu. Karena mau dikasih tahu dia terkadang dia tahu sebenarnya, tapi belum sadar gitu. Sadarkan ayat Quran, hadis, begini. Nah, itu didugikan masih kene menolak mah itu sudah urusannya bukan kita. Kita mah hanya tawasul bihaq, tawasul bisawab. Jadi barangkali hadirin yang terakhir ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah catatannya. Beliau menyampaikan, ini saya bacakan terjemahannya saja. Apabila hamba meyakini bahwa bahaya dan manfaat, memberi dan tidak memberi, petunjuk dan kesesatan, kebahagiaan dan kesengsaraan, seluruhnya berada di tangan Allah, bukan selainnya, serta meyakini bahwa dialah yang membolak-balikan hati dan memalingkannya sesuai kehendaknya. Meyakini bahwa orang yang beruntung hanyalah orang yang diberi taufik dan pertolongan olehnya. Meyakini bahwa orang yang hina hanyalah orang yang diterlantarkannya, dihinakan dan ditinggalkan Allah. Meyakini bahwa hati yang paling baik, paling selamat, paling teguh, paling lembut dan paling murni adalah hati yang dimiliki orang yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, sehingga hanya Dia satu-satunya yang dicintai, ditakuti dan diharapkan, di mana kecintaan kepadanya mengungguli kecintaan kepada hal yang lain, sehingga kecintaan tersebut mengikuti kecintaan kepada Allah layaknya pasukan yang mengikuti perintah sultan. Rasa takut kepada Allah mengungguli rasa takut terhadap hal yang lain, sehingga rasa takut tersebut pun mengikuti rasa takut kepada Allah. Dan pengharapan kepada Allah mengikuti pengharapan kepada hal yang lain, sehingga pengharapan tersebut mengikuti pengharapan kepada Allah. Maka semua hal di atas merupakan ciri keberadaan tauhid uluhiyah di dalam hati yang menjadi pintu, menjadi tujuan dan titik tolak oleh tauhid uluhiyah. Sungguh hal pertama yang terkait dengan hati adalah tauhid uluhiyah yang kemudian mendaki menjadi menuju tauhid uluhiyah. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di muka bumi, termasuk yang memberikan manfaat, mendatangkan bahaya. Yang paling bahagia siapa, yang paling rugi, itu semuanya adalah apa yang Allah kehendaki, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam Sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan ibadah kita hanya kepada Allah, membersihkan dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya, perbuatan syirik, perbuatan nifaq, yaitu syirik besar ataupun kecil, ukuran dan sebagainya, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan muslim, diwafatkan dalam keadaan khatimah, diwafatkan dalam keadaan bertauhid, berkalimat la ilaha illallah, dan dimasukkan ke dalam
ya Allah. Itu barangkali yang kita sampaikan. Mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.